Halo semua, kami dari kelompok 12 kelas LH01 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Kevin Apriatarto, Richard Prayogi, Jenis Wisaka Untoro, dan Rio Pramana. Saya akan bertugas mengerjakan nomor 1, Richard dengan nomor 2 dan 4, Jenis dengan nomor 3, dan Rio untuk nomor 5 dan 6. Nah, sekarang kita mulai untuk nomor satunya, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Di sini kita akan pakai array. Array ini gunanya untuk menampung bilangan biner. Nah, y-nya ini kita misalkan untuk bilangan desimal yang nanti akan kita hitung. Dan i-nya ini kita pakai untuk looping. Di sini kita input bilangan desimalnya. Karena ini y, kita pakai y. Nah, di sini kita mulai. Di sini pertama kita kasih statement dulu. Statement, batasan, sama untuk increment-nya. Jadi yang waktu pas kita mulai, itu kita mulai di 0. Dan masuk ke bawahnya, kita ambil contoh y-nya itu kita input 4 deh. 4 modulus 2. 4 modulus 2 itu hasilnya 0. Karena 4 dibagi 2 habis. Berarti untuk di array slot pertamanya nanti akan terisi 0. Nah, untuk selanjutnya 4 dibagi, kalau 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2. 2 modulus 2 itu sisa baginya 0. Kita tulis lagi di slot keduanya 0. Lalu kita lanjut lagi. 2 dibagi 2, 1. 1 modulus 2, itu 1. Karena cuma sampai sini, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini kita pakai untuk agar dia ngeprintnya itu dari belakang ke depan. Jadi dari sini dia akan ngeprint terus dari yang paling terakhir ke depan. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Coba kita 11. Kita input 4, outputnya harusnya 100. Benar 100. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Richard Prayogi dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan solusi untuk soal nomor 2 di GSLC minggu kedua untuk pelajaran algoritma dan programming. Jadi di soal kedua ini kita diminta untuk mengkonversi angka biner menjadi angka desimal. Jadi dalam kode ini kita akan menggunakan dua library, yaitu library stdio.h dan library math.h. Karena di kode ini kita akan menggunakan sebuah function. Jadi pertama-tama kita akan membuat di baris yang seperti kalian bisa lihat di baris keempat, in convert long long a. Baru kita bisa mulai masuk ke kode utamanya. Ya, pertama kita akan membuat variabel yaitu long long a karena ya, angka biner dimasukin bisa banyak. Jadi untuk jaga-jaga kita menggunakan long long a. Jadi pertama kita printf, baru kita akan menggunakan scanf untuk menerima input dari usernya. Baru pada akhirnya kita akan printf, your decimal number is %d. Nanti %d ini akan berubah menjadi
hasil konversi dari biner ke desimal. Karena kita telah menggunakan function, jadi di sini kita akan membuat convert dalam kurung A. Baru sekarang kita akan mulai masuk ke kode functionnya. Ya, pertama-tama kita akan membuat int convert long long A. Baru kita buka kurung kurawal. Jadi dalam sini kita akan membuat int desimal sama dengan 0, i dibagi sama dengan 0, dan sisa. Jadi dalam function ini akan ada looping. Jadi loopingnya akan dibuat sebagai berikut. While a tidak sama dengan 0, jadi sisanya akan jadi sisanya sama dengan a dimodulo dengan 10. Baru a ini kita akan bagi dengan 10. Baru desimal akan plus sama dengan sisa dikali POW 2,1. Jadi POW ini adalah sebuah fungsi yang didapat dari library math.h. Gunanya adalah untuk memangkatkan sesuatu. Jadi jika misalnya POW 2, i, dia akan 2 pangkat i. Jadi di sini kita akan bawa plus i. Baru kita akan return desimal. Jadi saat program ini dijalankan, angka biner yang diinput oleh user akan otomatis dikonversikan menjadi angka desimal. Halo, selamat siang. Nama saya Jenis. Saya dari kelas LH01 kelompok 12. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengubah nomor desimal ke nomor oktal. Nah, di sini pertama kita bisa lihat, kita bisa mengambil input nomor desimal dan di-store di variabel desimal. Setelah itu, kita akan copy variabel desimal ke variabel division untuk looping angka oktal. Dan di dalam looping, while, kita akan menyimpan reminder dari modulus 8 di dalam array oktal i++. Array i akan ditambah dengan 1 untuk setiap looping. Batas maksimal untuk array ini adalah 100. Dan sekaligus membagi angka desimal dengan 8. Proses ini diulang sampai sisa angka desimal kosong. Dan untuk langkah terakhir, kita akan print hasil array oktal, tetapi dengan untuk urutan array terbalik, seperti dari urutan array 3, 2, dan 1. Dengan menggunakan looping for, sehingga kita bisa mendapatkan hasil oktal. Misalnya, kita mempunyai angka desimal 16, dan angka oktalnya akan menjadi 20. Halo, saya Richard Prayogi dari kelompok 12. Ini adalah solusi kode untuk soal nomor 4. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan dua library, yaitu stdio.h dan math.h. Jadi pertama kita harus meng-assign variabelnya. Jadi di sini ada long in untuk awk dan dec. Dec ini kita buat sama dengan 0, baru ada in to i. Baru i-nya kita jadikan i sama dengan 0. Jadi pertama kita buat printf, baru kita membuat scan %ld karena kita menggunakan login untuk bilangan oktalnya. Jadi nanti ini akan membaca input yang diberikan oleh user. Jadi di sini kita akan membuat juga looping. Jadi while awk tidak sama dengan 0, dec sama dengan dec tambah awk modulo 10 dikali POW. POW ini adalah fungsi dari library math.h untuk mempangkatkan sebuah angka. Jadi di sini POW 8, i++. Jadi awk sama dengan awk dibagi 10. Jadi akan di loop sampai awk itu sama dengan 0, baru akan di print. Jadi kita akan memprintnya di sini. Jadi printf the decimal number of your octal number is %ld, dec. Jadi hasil dec di sini akan ditampilkan dalam %ld ini. Baik, saya Rio Pramana dari kelompok 12 di kelas LH01. Saya akan menjelaskan nomor 5 dan 6, yaitu cara mengubah bilangan desimal menjadi heksadesimal dan sebaliknya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan cara mengubah desimal menjadi heksadesimal. Pertama-tama, heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16. Beda dengan desimal yang berbasis 10. Kalau dari gambar ini, untuk angka 0 sampai 9, desimal dan heksadesimalnya sama. Tapi untuk 10 sampai 15, berbeda, yaitu heksadesimalnya untuk 10 itu A, sampai untuk 15 itu F.
Kemudian untuk nilai desimal yang lebih dari 15 akan ada cara mengubahnya. Misalnya saya ingin mengubah nilai desimal atau bilangan desimal 479 menjadi heksadesimal. Ya. Jadi ini yang basis 10, di sini yang basis 16. Jadi cara mengubah desimal menjadi heksadesimal itu pertama-tama kita bagi nilai desimal tersebut dengan 16. Jadi kita bagi, kemudian kita taruh atau kita tulis nilai hasil bagi dengan sisa baginya. 479 dibagi 16, itu hasil baginya adalah 29, dengan sisa bagi 15. Setelah itu, sisa baginya kita simpan terlebih dahulu, kita hanya ambil nilai hasil baginya, yaitu bilangan bulatnya. Kalau hasil baginya itu belum atau lebih dari 0, maka kita ambil hasil baginya, kemudian kita bagi lagi dengan 16. Jadi proses ini akan kita ulang terus sampai hasil baginya itu 0. 29 bagi 16 itu hasil baginya 1, dengan sisa baginya itu 13. Kemudian kita ambil lagi angka satunya, kita bagi dengan 16 lagi. Hasil baginya itu 0, dengan sisa bagi 1. Karena hasil baginya sudah 0, berarti prosesnya sudah selesai. Kita dapat sisa baginya itu 1, 13, dan 15. Jadi cara mengubah desimal menjadi heksadesimal itu kita menulis ulang sisa bagi dari proses ini dari yang paling akhir sampai yang paling awal. Jadi tinggal tulis ulang aja. Sisa bagi yang paling akhir itu 1, kemudian yang di tengah itu 13, dan yang paling awal itu 15. Ini 13. Kemudian kalau masih ada sisa bagi yang nilainya itu lebih dari 9, kita tinggal ubah aja menjadi nilai heksadesimalnya. 13, nilai heksadesimalnya itu adalah D, untuk 15 adalah F. Maka kita dapat nilai heksadesimalnya yaitu 1, 1, D, dan F. Maka 479 nilai heksadesimalnya adalah 1DF. Kalau dari sini sudah terlihat algoritmanya, yaitu kita ambil angka yang ingin kita ubah, angka desimal yang ingin kita ubah, kemudian kita bagi terus dengan 16 sampai hasil baginya itu mencapai 0. Ya, terus sisa baginya dari semua pembagian itu kita tulis ulang dari akhir sampai awal. Kemudian kalau ada yang lebih dari 9, kita harus ubah menjadi nilai heksadesimalnya antara A sampai F. Kemudian di sini saya juga akan memberi contoh cara menerapkan algoritma ini ke dalam program dalam bahasa C. Jadi kalau untuk algoritmanya dalam bahasa C, berarti awalnya sama, kita terima dulu input nilai angka desimal yang ingin diubah, kemudian selama nilai desimal tersebut lebih dari 0 atau tidak 0, kita bagi terus dengan 16. Tapi setiap kali selesai membagi, kita harus menyimpan nilai sisa bagi tersebut, 15, 13, dan 1. Maka kalau di C atau di bahasa C, kita bisa menggunakan array untuk menyimpan nilai dari sisa baginya. Setelah selesai kita bagi sampai 0, kita tinggal print aja nilai sisa baginya yang sudah disimpan dalam array tersebut dari indeks paling akhir sampai indeks paling awal. Kemudian di sini algoritma yang saya gunakan itu ketika saya menyimpan ke dalam sebuah array, yang saya simpan adalah
nilai ASCII code dari sisa bagi tersebut. Jadi kalau misalnya 15 adalah sisa baginya, saya akan menyimpan nilai ASCII code dari si F kapital ini ke dalam array-nya. Jadi saya tidak menaruh nilai 15, tapi saya menaruh nilai ASCII code dari si F. Untuk ASCII code-nya, untuk A sampai F itu yang huruf kapital itu 65 sampai 70. Kalau untuk yang 0 sampai 9 itu 48 sampai 57. Berarti kalau di sini 15, di dalam array-nya saya tulis 70. Oke, sekarang akan masuk ke contoh codingannya. Pertama, di sini hanya akan menggunakan stdio.h. Kemudian pertama-tama inisialisasi. Saya menggunakan 3 variabel. Variabel pertama itu desimal untuk menyimpan nilai input. Variabel kedua yaitu index yang saya set sama dengan 0. Ini buat indeks dari array yang akan saya gunakan nanti. Kemudian array of character hexadesimal, size-nya saya tulis 255. Jadi saya pakai array of character karena saya akan menyimpan nilai ASCII code dari sisa baginya, kemudian akan saya print karakternya. Kemudian setelah inisialisasi, saya akan menerima input dari nilai desimal itu, scanf %d, taruh ke desimal. Kemudian akan masuk ke algoritma membagi nilai desimal sampai hasilnya 0. Berarti bisa menggunakan while loop dengan kondisi desimal lebih dari 0. Ya, jadi akan ada prosesnya selama desimal itu nilainya tidak 0. Pertama, saya akan menggunakan satu lagi variabel, remainder, untuk menyimpan nilai sisa baginya. Berarti kalau di C, kita tinggal tulis desimal modulo 16. Itu dapat sisa bagi dari desimal dibagi dengan 16. Kemudian nilai remaindernya tadi akan saya masukkan ke dalam array. Tapi yang akan saya masukkan adalah nilai ASCII code-nya. Ya, jadi jika remaindernya itu 15, berarti saya akan menggunakan if karena nilai ASCII code dari 0 sampai 9 dengan A sampai F itu tidak berdekatan. Jadi jika remaindernya ini lebih dari sama dengan 10, karena 10 sampai 15 itu angka yang akan diubah jadi huruf. Jika lebih dari sama dengan 10, maka saya akan menaruh nilai remainder itu ke dalam array hexadesimal, tapi akan saya jumlahkan dengan 55. Ya, biar nilainya itu sama dengan nilai ASCII code-nya. Kalau remaindernya 15, berarti ditambahkan dengan 55 dapat 70. Jadi ketika di print karakternya dari ASCII code 70, dia akan ngeprint huruf kapital F. Kemudian else-nya itu untuk remainder yang kurang dari 9, maksudnya kurang dari 10. Berarti saya juga simpan nilai remaindernya ke dalam array, tapi saya tambahkan dengan 48. Jadi berbeda sedikit karena ASCII code untuk 0 sampai 9 itu dimulai dari 48. Jadi kalau remaindernya 0, ya tambah 48 dapat ASCII code 48 yang kalau di print karakternya itu 0. Kemudian setelah masukin ke dalam array nilai sisa baginya, nilai indeksnya akan saya jumlahkan dengan 1 biar masing-masing sisa bagi ada tempatnya sendiri, tidak menimpa sisa bagi yang sebelumnya. Kemudian nilai desimalnya saya bagi dengan
16. Agar kondisi ini desimal lebih dari 0 suatu saat akan false. Setelah selesai proses membagi desimal itu sampai nilainya 0, berarti tinggal di print nilai heksadesimal itu dari indeks paling akhir sampai indeks paling awal. Bisa menggunakan for loop dengan integer i sama dengan indeks kurang 1. Ya, karena setiap kali selesai masukin remainder ke suatu indeks, indeksnya tadi saya jumlahkan dengan 1. Berarti nilai sisa bagi paling terakhir itu posisinya ada pada indeks kurang 1. Kemudian kondisinya adalah lebih dari sama dengan 0, i minus minus, karena ingin print array-nya dari indeks akhir sampai awal. Kita tinggal print f %c. Ya, karena nilai dari array di heksadesimal itu semuanya nilai ASCII code-nya. Jadi kita tinggal print karakternya. Misalnya saya save decimal to hexadecimal. Terus saya run. Saya run. Contohnya tadi 479. Dia akan keluar nilai heksadesimalnya itu 1df, sesuai dengan yang udah dicoba tadi. Tapi program ini sebenarnya belum selesai, karena kalau misalnya program ini dijalankan, kemudian kita input nilai 0, maka nggak akan keluar angka apa-apa. Jadi di sini cara saya ketika nilai desimal yang diinput itu adalah 0, maka saya tambahkan satu if statement di bawah scanf jika desimalnya itu nilainya 0. Kalau nilainya 0, ya saya tinggal printf 0. Jadi ya ketika kita input 0, bakal keluar nilai heksadesimalnya yaitu 0 juga. Oke, selanjutnya saya akan membahas cara mengubah bilangan heksadesimal menjadi desimal. Saya akan menggunakan contoh yang tadi, yaitu mengubah angka 479 desimal jadi heksadesimal. Sekarang akan dibalik. Ya, kalau desimal ke heksadesimal tadi itu dibagi dengan 16. Sekarang kalau heksadesimal ingin diubah kembali menjadi desimal, itu dengan cara mengalihkan tiap digitnya dengan 16 pangkat bilangan tertentu. Jadi, kalau misalnya bilangan heksadesimalnya itu 1df. Pertama, saya akan mulai dari digit paling terakhir. Sebagai contoh, ambil nilai digit terakhirnya pada heksadesimal, yaitu f. F berarti kalau diubah ke desimal nilainya 15. Kemudian kalikan dengan 16 pangkat 0. Ya, ini untuk perkalian yang pertama. Kemudian geser ke kiri. Itu kita ambil nilai D. D itu 13. Kalikan dengan 16 pangkat 1. Dan kalau geser lagi berarti 1 kali 16 pangkat 2. Jadi dari digit paling terakhir makin bergeser ke kiri, nilai pangkatnya ini bertambah 1. Ya, jadi 1 kali 16 pangkat 2 itu 256. 13 kali 16 itu 208. Dan 15 kali 1 itu 15. Ya, dan kalau semuanya dijumlahkan, nilainya itu 479. Jadi itu cara mengubah heksadesimal menjadi desimal. Ya, kalau menggunakan bahasa C, berarti saya akan menampung nilai heksadesimal yang diinput itu
ke dalam sebuah array biar bisa diakses masing-masing digitnya dengan lebih mudah. Kemudian untuk masing-masing digit akan dikalikan dengan 16 pangkat bilangan tertentu ini sesuai dengan letak digitnya. Kemudian semuanya dijumlahkan dan di-print nilai akhir dari desimal tersebut. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan stdio.h dan string.h. Untuk nilai pangkatnya nanti, saya tidak akan menggunakan mat.h. Ya, jadi pertama inisialisasi variabelnya, saya akan menggunakan array of char untuk menyimpan nilai heksadesimal yang akan diinput nanti. Jadi nilai heksadesimal yang diinput nanti itu akan memiliki nilai ASCII code-nya di dalam array heksadesimal. Kemudian ada juga variabel berupa integer, yaitu desimal, yang akan menampung nilai desimal setelah diubah dari heksadesimal. Ya, jadi saya tulis sama dengan 0 biar bisa dijumlahkan nanti. Kemudian saya akan menerima input dari bilangan heksadesimal tersebut dengan %s taruh di heksadesimal. Ya, jadi saya menerima inputnya berupa string karakter. Kemudian ada lagi variabel integer length, yaitu sama dengan string len dari heksadesimal. Jadi string len ini salah satu dari string.h, dia akan mengembalikan sebuah nilai berupa panjang dari array heksadesimal ini, atau dengan kata lainnya di sini dia akan mengembalikan jumlah digit heksadesimal yang diinput. Jadi si variable length ini bakal nyimpan jumlah digit yang diinput. Kemudian ada variable power atau pangkatnya. Ini yang akan saya gunakan nanti untuk mengalihkan bilangannya dengan 16 pangkat bilangan tertentu. Saya set sama dengan length kurang 1. Ya, karena kalau misalnya inputnya adalah 1 df, maka length-nya adalah 3 dan pangkat paling besar itu 16 pangkat 2. Jadi length kurang 1. 3 kurang 1, 2. Kemudian masuk untuk algoritma mengubah heksadesimal ke desimal. Di sini saya akan menggunakan for loop untuk mengakses nilai dari array heksadesimal ini dari indeks paling awal sampai indeks paling akhir. Jadi saya akan mengakses dari angka 1, kemudian huruf D, baru huruf F. Kiri ke kanan. Ya, jadi I-nya sama dengan 0, I kurang dari length. Kemudian sini saya inisialisasi multiplier sama dengan 1. Itu akan saya jelaskan nanti. Ini akan digunakan untuk menghitung pangkatnya nanti. Di sini saya akan memiliki dua, maksud saya 1 if dan 2 else if. Ya, if ini akan saya gunakan untuk mengubah nilai ASCII code dari inputan itu menjadi nilai integernya. Ya, jadi di sini if ini itu untuk digit heksadesimal yang di-input yang di antara 0 dengan 9. 0 dengan 9-nya termasuk. Jadi kalau inputannya itu yang sedang dicek itu berupa angka, masuk ke dalam if ini. Terus karena tadi saya menerima inputnya dalam bentuk string karakter, maka
nilai dari masing-masing digitnya ini, contohnya 1, itu bukanlah 1, tetapi karakter dari 1. Karakter dari 1 itu ASCII code-nya itu sama dengan 48. Jadi saya tidak bisa menulis desimal dijumlahkan dengan heksadesimal I, karena nilai integer atau nilainya itu adalah nilai ASCII code-nya, yaitu 48. Ya, di sini saya ingin mengubah nilai 48 ini agar sesuai dengan nilai integernya, yaitu 1. Oh, maaf. Untuk nilai ASCII code dari 1 itu 49. Agar dia menjadi 1, saya kurangi dengan 48. Jadinya 1. Nilai ASCII code-nya bakal jadi 1. Nah, 48 ini adalah nilai ASCII code dari karakter 0. Makanya saya kurangin nilai dari heksadesimal I ini dengan karakter 0, khusus untuk digit yang berupa angka. Kemudian dua else if ini akan berguna untuk mengubah nilai ASCII code inputan dari huruf menjadi nilai integernya. Untuk yang pertama, else if pertama itu jika digit yang sedang dicek itu berupa huruf kecil antara A sampai F. Ya, karena saya tidak membatasi inputan heksadesimalnya, apakah dia harus huruf besar atau huruf kecil. Jadi saya akan membuat dua else if, di mana masing-masing else if akan menyimpan kondisi jika digitnya itu huruf kecil ataupun huruf besar. Jadi untuk huruf kecil, misalnya A, karakter A kecil itu memiliki ASCII code yaitu 97. Sedangkan heksadesimal dari A, jika kita ubah ke desimal, itu harusnya 10. Nah, maka dari itu, nilai 97 ini saya harus kurangi dengan 87, biar dapat nilai seharusnya yaitu 10. Jadi di sini saya tulis heksadesimal I. Saya kurangi dengan karakter A dikurangi 10. Ya, jadi karakter A ini 97 dikurangi dengan 10 itu 87. Jadi nanti nilai heksadesimal I ini akan dikurangi dengan 87 agar dapat nilai integer yang seharusnya. Untuk else if yang ketiga itu sama, hanya bedanya di sini tinggal tulis karakter A. Karena untuk A besar itu ASCII code-nya berbeda, yaitu 65. Kemudian ini if statements ini itu berguna untuk mendapatkan nilai integer dari inputannya yang berupa karakter. Kemudian saya akan membuat satu lagi for loop. For loop ini akan berguna untuk menghitung nilai pangkatnya tadi, karena saya tidak menggunakan mat.h. Jadi di sini ada for loop yang berguna untuk menghitung pangkatnya tadi. Jadi pada for loop ini saya akan mengalihkan multiplier ini yang nilainya 1 dengan 16 setiap kali for loop ini jalan. Kalau contohnya pada input 1df, berarti nilai powernya itu sama dengan 2. Karena nilai powernya sama dengan 2 dan k-nya sama dengan 0, maka for loop ini akan berjalan 2 kali, sehingga nilai multiplier di akhir ini akan sama dengan 1 kali 16 kali 16, yaitu 16 pangkat 2. Jadi nanti nilai dari heksadesimal I ini akan saya kalikan dengan multiplier, yaitu 16 pangkat 2. Di sini saya mulai dari pangkat terbesar, karena angka atau digit yang saya cek itu dari paling kiri. Karena digit paling kiri itu dikalikan dengan
pangkat terbesar. Kemudian setelah saya kalikan nilai heksadesimal I itu atau digitnya dengan multipliernya, saya tinggal jumlahkan nilai mereka ke dalam variabel desimal ini. Kemudian di akhir saya kurangi dengan 1 variabel powernya, karena semakin ke kanan nilai pangkatnya juga semakin berkurang. Setelah selesai menghitung nilai desimal yang seharusnya, berarti saya tinggal printf %d untuk nilai dari variabel desimalnya. Kalau di run, contohnya 1df seharusnya 479. Ya, dan ini juga berlaku untuk huruf kecil ataupun hurufnya campuran, huruf kecil dan huruf besar, akan tetap menghasilkan nilai desimal yang seharusnya. Terima kasih.